di kerajaan Mataram Islam, Cirebon dan Banten. Perkenalkan, nama saya Saya Devi Fitriani. Saya Berdelvia. Dan saya Afi Widyastunti. Untuk latar belakang yaitu manusia adalah seorang hamba. Sebagai seorang hamba, manusia harus memiliki pedoman dan turunan agar hidupnya menjadi lebih sistematis. Agama adalah petunjuk bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Agama menjadi kompas dan pengarah kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Agama berperan luas sebagai jembatan penghubung antara manusia dan Tuhan. Dalam Islam, tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, sedangkan perannya adalah mengembangkan seluruh kemampuan atau kebersamaan. Agama Islam menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman tinggi yang mengarahkan manusia agar menjadikan sebagai sarana yang dapat membuat manfaat sebagai pengikat dan pengelola alam sekitar. Haji itu dalam Al-Quran diurutkan untuk menggunakan dua metode, baik sebagai pembantu Islam maupun sebagai bagian dari semua masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pentingnya agama dalam mengedepankan agama Islam. Jika memahami lebih dalam mengenai agama Islam dan sejarahnya, memaknai agama lebih dalam lalu mengamalkan ajaran-ajaran Islam agar mendapatkan bagian dari dunia. Masalah yang kami ambil dalam makalah ini adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa, bagaimana awal mula dan perkembangan agama Islam di Kerajaan Mataram, Cirebon, dan Banten. Maksud dan tujuan kami membuat makalah ini adalah: 1. Mengetahui perkembangan Islam di Pulau Jawa. 2. Mengetahui perkembangan Islam di Kerajaan Mataram, Cirebon, dan Banten. Langsung saja pada bab isinya. Saya akan membacakan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi dan dibawakan oleh para pedagang Arab dan para pembalik dari Pasai. Daerah Jawa Timur yang dimasuki Islam yaitu pesisir dari utara Jawa Timur. Tokoh terkenal penyiar dakwah yaitu Maulana Malik Ibrahim. Dia menetap di Gresik. Beliau menyiarkan agama Islam dan pendidikan. Agama Islam lahir di tanah Arab yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau 10 April 571 Masehi. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah bin Wahab dari suku Quraisy. Pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi atau April 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyendiri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dengan membawakan wahyu yang pertama, atau peristiwa tersebut bisa dinamakan sebagai Nuzulul Quran. Kerajaan Mataram akibat penghinaan pemerintahan dari Pajang ke Mataram Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1580 dengan raja pertamanya Sultan
Mataram Bulan setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1601 Masehi. Lalu Mataram terpecah menjadi dua, sebagaimana isi perjanjian dalam adat biasa. Yang pertama, Mataram Timur dikenal dengan Kasunanan Surakarta di bawah kekuasaan dan dalam masa pemerintahan di Surabaya. Yang kedua, Mataram Barat dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan ini dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pemerintahan di Yogyakarta. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Palatehan. Palatehan merupakan seorang raja pertama di kerajaan Cirebon. Selain sebagai seorang raja, Palatehan juga merupakan seorang ulama. Di samping sebagai seorang ulama, beliau juga merupakan salah satu Sunan Wali Songo. Palatehan lebih dikenal sebagai Sunan Muria. Setelah Palatehan menjadi raja di kerajaan Cirebon, perkembangan Islam di kerajaan tersebut mengalami kemajuan yang sangat besar. Kerajaan Cirebon menjalin hubungan baik dengan kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram sangat segan dengan kerajaan Cirebon dikarenakan hal ini terjadi karena Palatehan merupakan seorang wali dan Palatehan memiliki peran penting dalam kejayaan kerajaan. Kerajaan Mataram sendiri merupakan kelanjutan dari kerajaan Palatehan wafat pada tahun 1510 Masehi dan dimakamkan di daerah Gunung Jati. Oleh sebab itu beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Cirebon kemudian diperintah oleh penambahan ratu yakni Cici Palatehan. Sepeninggal Palatehan, kerajaan Cirebon terus mengalami kemunduran. Bahkan pada abad ke-17 mengalami pecahan kedua yakni menjadi kesepuhan dan kemunduran. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Palatehan atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Posisi Banten sangat penting setelah perdagangan Malaka dimonopoli dan dikuasai oleh Portugis. Perdagangan Islam meluaskan pusat perdagangannya dari Malaka ke Aceh dan dari Aceh kemudian para pedagang melanjutkan pelayarannya melalui pantai barat ke Sumatera ke Banten. Palatehan menyerahkan Banten kepada putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Palatehan sendiri pergi ke Cirebon dan mendirikan kerajaan di sana. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Banten berhasil meluaskan wilayahnya dari Palembang, Bengkulu dan Sumatera. Di samping perluasan ini di samping bertujuan politik dan ekonomi, juga bertujuan dalam penyebaran agama Islam. Dalam masa pemerintahan Sultan Hasanuddin inilah tidak hanya bertujuan membawa kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dalam penyebaran agama Islam. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 dan penggantinya adalah Sultan Yusuf. Pada masa pemerintahan Sultan Yusuf berhasil menguasai kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 dan Raja Pajajaran Prabu Seda tewas di pertempuran ini. Dengan takluknya kerajaan Pajajaran berarti jumlah kerajaan dulu di Jawa Barat. Sultan Yusuf wafat pada tahun 1570 dan penggantinya adalah putranya yang baru berusia 9 tahun yaitu Maulana Muhammad. Masa pemerintahannya pada tahun 1580 sampai 1600
Pada masa pemerintahan inilah Belanda pertama kali mendarat ke Baghdad, Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Apakah ada pertanyaan? Saya akan bertanya, mengapa kerajaan Cirebon mengalami perpecahan menjadi dua secara tiba-tiba? Dan Cirebon mengalami perpecahan menjadi dua dikarenakan adanya campur tangan persetan batin dan Kesimpulannya adalah para ahli bersepakat bahwa Islam datang di Jawa pada masa pemerintahan Raja-Raja Hindu. Keberadaan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya prasasti makam wanita muslimah. Penyebaran Islam di Jawa terbagi menjadi 3 metode, yaitu oleh perdagangan Muslim, para dai, dan wali, serta dengan menaklukkan negara penyembah berhala. Cara penyebaran Islam dapat melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Dan Jawa adalah wilayah yang sebelumnya banyak terdapat kerajaan-kerajaan kehadiran Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Dapat dibuktikan berdasarkan arkeologi, kayak legenda cerita perjalanan, artinya terjadi di daerah pesisir utara Jawa dari bawah timur sampai barat, lambat laut, kerajaan Arab. Mulai dari kerajaan Arab, Cirebon dan Bawah. Setelah Islam datang ke Indonesia, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutama bagi rakyat yang menengah ke bawah. Mereka lebih dihargai dan tidak tertindas lagi karena Islam sudah mengenal sistem kasta. Karena semua masyarakat memiliki derajat yang sama. Islam juga membawa perubahan-perubahan baik di bidang politik, ekonomi, dan agama. Islam juga bisa mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan manusia dalam dirinya. Saran, setelah beberapa perkara dan kesimpulan yang dijabarkan, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu semoga dengan mengetahui sejarah teknologi Islam di Jawa, kita dapat menghormati dan menghargai hasil jeripayah mereka dalam menegakkan Islam di daerah Jawa, walaupun harus berkorban nyawa dalam memerangi Belanda yang pernah